Bab 1079. Anjing, aku sudah mentolerirmu untuk waktu yang cukup lama. Dewa Ketiadaan tidak ikutan maju, ia diam di tempat, ragu-ragu sejenak, kemudian berbalik dan melesat ke kejauhan. Setelah beberapa saat, dia menghilang di langit. Melarikan diri. Di luar panggung kompetisi, semua orang terkejut ketika melihat adegan ini. Tak lama kemudian, perguruan rusa putih fraksi hukum dan yang lainnya mulai mencibir. Ini yang disebut elit perguruan lautan awan. Apakah perguruan lautan awan sudah tidak ada orang? Bahkan mengirim orang yang memalukan seperti ini. Tempat sampah seperti itu, bisa ada orang seperti apa? Tapi dia juga cukup sadar diri, haha. Di panggung, Brahman dan Joshua Wu saling bertatapan, dan keduanya tersenyum. Brahman berkata, orang ini cukup menarik. Mengetahui bahwa dia akan menyusahkan orang lain, dia segera pergi. Joshua Wu melirik perguruan rusa putih dan yang lainnya yang berada di kejauhan, dan berkata, apakah kamu menyadari, fraksi Konfusianisme maupun fraksi hukum, generasi muda yang lebih terkenal tidak hadir. Tampaknya hari ini memang akan terjadi sesuatu. Tunggu sampai ketiga anak itu mati, maka kita akan tahu apa yang akan dilakukan perguruan rusa putih sebenarnya. Setelah Brahman mengatakan ini, ia menatap ke arah Joshua Wu, dan berkata, apakah kamu ingin bertaruh sekali lagi? Aku yakin ketiga anak ini pasti akan mati. Joshua Wu menenggakkan kepalanya untuk melihat panggung kompetisi, merenung sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Brahman menyeringai dan berkata, sepertinya kamu juga sudah menyadarinya. Kesepuluh orang ini bukan hanya pendekar suci, pasti juga pernah melatih keterampilan tempur gabungan. 10 orang itu bergabung, jangankan kedua anak itu, bahkan jika kamu dan aku juga terlibat, takutnya tidak dapat melakukan apa-apa pada mereka dalam waktu singkat. Meskipun Bubi Luo bermuka tebal, namun dia tidak bodoh. Dia tidak meremehkan musuh dan mengirim orang untuk mati sia-sia. Fraksi Konfusianisme ini jelas ada maksud untuk melindungi kedua anak ini. Mengapa mereka tidak menghentikan mereka? Joshua Wu bertanya dengan penasaran. Ada dua kemungkinan. Brahman berkata, pertama, mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati kedua orang ini. Kedua, mereka ingin melihat batasan kemampuan kedua anak ini. Joshua Wu mengangguk dan berkata, aku juga ingin melihat batasan kemampuan kedua anak ini. Di medan perang kehampaan. Pertempuran belum sampai seperempat jam, ekspresi warrior yang sudah menjadi serius. 10 orang yang dikirim oleh fraksi hukum ini bukanlah pendekar suci biasa, kekuatan masing-masing orang sangat kuat. Selain itu, kerja sama ke-10 orang itu lebih menakutkan, hampir tidak ada kekurangan sedikit pun. Bahkan kecemerlangan niat pedangnya pun, saat ini juga tidak berguna. Kecemerlangan niat pedang dapat mencari kelemahan, namun harus melihat siapa yang dihadapi. Ada sebagian orang, akan berlatih sampai tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan 10 orang yang berada di depan mereka ini, jika dilihat secara individual, setiap orang memiliki kekurangan, tetapi ketika mereka bersatu dan saling bekerja sama dalam menyerang dan bertahan, kekurangan semua orang segera tertutupi, dan mereka menjadi sempurna. Selain itu, level 10 orang ini persis satu tingkat lebih tinggi darinya dan Irenean. Oleh karena itu, setelah bertarung beberapa saat, dia dan Irenean telah menunjukkan tanda-tanda tertekan. Dengan kata lain, jika dia tidak mengandalkan keunggulan fisiknya, dia pasti sudah kalah sejak tadi. Dan Irenean, jika bukan karena mengandalkan kesadaran tempur yang super,
juga pasti sudah dikalahkan sejak tadi. Setelah merenung sejenak, warrior yang tiba-tiba berteriak, "Irene!" Mendengar perkataan warrior yang ini, sudut mata Irenean sedikit melompat. Saat berikutnya konsepsi niat yang menakutkan melonjak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, jiwa pedang alam ketiadaan di dalam tubuh warrior yang juga melonjak, dan dua konsepsi niat muncul di lapangan. Ke-10 pendekar suci fraksi hukum tiba-tiba merasa seperti ditekan oleh gunung yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini membuat kerja sama antara 10 orang menjadi sedikit ada perubahan. Tetapi pada saat berikutnya, aura menakutkan muncul dari 10 orang. Aura Master Pendekar Suci. Ke-10 aura langsung menyatu, dan memblokir konsepsi niat warrior yang dan Irenean. Pada saat ini, warrior yang dan Irenean telah keluar dari lingkaran pertempuran dan muncul di puluhan meter jauhnya. Penggal. Warrior yang berteriak, tangan kanannya memegang konsepsi niat sarung pedang kuno, lalu mencabutnya. Bang! Seiringi suara pedang, sebuah energi pedang terpancar dari sarung pedang kunonya. Energi pedang itu bagaikan bintang jatuh di medan perang kehampaan ini, itu sangat menyilaukan. 90 ilmu menebas langit menarik pedang beruntun. Pada saat ini, seluruh kekosongan terguncang olehnya. Di kejauhan, ekspresi 10 orang berubah, dan salah satu dari mereka bergegas berteriak, "Bergabung!" Setelah ia selesai mengatakan ini, ke-10 orang itu segera membentuk barisan. Kemudian, sebuah lingkaran cahaya biru muncul di bawah kaki ke-10 orang itu. Saat energi pedang warrior yang datang ke depan ke-10 orang itu, muncullah penghalang berwarna biru, menghalangi energi pedang warrior yang boom. Terdengar suara keras, dan penghalang biru berguncang hebat, tetapi tidak hancur. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, dan ada sedikit keseriusan di matanya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di antara 10 orang itu, "Serang!" Ketika suara itu terdengar, cahaya biru keluar dari bawah kaki 10 orang ini, lalu membungkus mereka. Dan saat berikutnya, sebuah cahaya biru menyembur keluar dari seseorang di antara orang-orang itu. Kecepatannya sangat cepat, dan dia tiba di depan warrior yang dan Irenean hampir seketika. Cahaya dingin melintas di mata Irenean, ia menggenggam erat pemecah langit di tangannya, lalu menusuk ke depan. Boom! Pemecah langit dibuat berguncang hebat oleh pancaran cahaya biru. Tak lama kemudian cahaya biru itu retak, namun wajah Irenean memucat. Pada saat ini, energi pedang menyerang cahaya biru, dan energi pedang langsung membagi cahaya biru yang sudah retak menjadi dua bagian. Setelah suara keras terdengar, gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba menyebar, hendak menenggelamkan warrior yang dan Irenean, namun keduanya dibantu oleh konsepsi niat mereka. Bunuh. Di kejauhan, suara lain terdengar di antara 10 orang, kemudian sinar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lingkaran biru, dan mengalir seperti tetesan air hujan ke arah warrior yang dan Irenean. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya dan mengayunkan pedang panjangnya dengan cepat. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar untuk menyerang cahaya biru itu. Dan Irenean bergerak untuk memblokir sebagian cahaya biru itu lalu menyerang ke arah 10 orang itu. Di luar panggung kompetisi, semua orang tampak serius, termasuk Bobby Luo dari fraksi hukum dan yang lainnya. 2 orang setengah suci melawan 10 orang pendekar suci, dan mereka juga bertarung hampir seimbang. Pada saat ini, hati semua orang terkejut. Harus diketahui bahwa ke-10 pendekar suci dari fraksi hukum ini bukanlah pendekar suci biasa. Mereka adalah elit dari fraksi hukum.
Selain itu, mereka juga telah berlatih keterampilan tempur gabungan yang kuat. Dapat dikatakan bahwa 10 orang dapat mengalahkan 20 pendekar suci. Tapi sekarang, 10 orang itu telah bertarung seimbang dengan 2 orang setengah suci. Raut wajah Bubi Luo berubah muram, dan di matanya, memancarkan niat membunuh. Di panggung penonton, Kim Milin benar-benar tercengang, dia tidak menyangka bahwa kekuatan warrior yang begitu kuat. Memikirkan apa yang dia katakan pada warrior yang sebelumnya, Kim Milin tiba-tiba merasa wajahnya panas. Mata Clara Xiao tertuju pada warrior yang, setelah beberapa waktu dia mulai merenung, segera, alisnya berkerut, dan ada cahaya rasa sakit di matanya. Kedua orang ini, apakah mereka benar-benar dari Kingsu? Brahman yang berada di samping tiba-tiba berkata. Joshua Wu berkata, jika mereka tidak terlibat dalam pusaran pusat energi perguruan rusa putih, bukan tidak mungkin untuk menerima mereka masuk ke sekte Wuzongku. Sayang sekali. Benar-benar sangat disayangkan. Brahman mengangguk, dan berkata dengan setuju. Di medan perang kehampaan, warrior Yang dan Irene An serta 10 pendekar suci dari fraksi hukum telah bertarung hingga mencapai puncaknya. Kedua belah pihak saling menyerang, tapi tidak ada yang bisa melakukan apa-apa, dan untuk sementara waktu situasi menghadapi jalan buntu. Di lapangan, warrior yang sedikit menyipitkan matanya, jika terus demikian, itu tidak menguntungkan baginya dan Irene An. Dan jika ingin menyelesaikannya dengan cepat, harus menggunakan beberapa jurus andalan. Warrior yang tahu betul bahwa meskipun 10 orang ini sangat kuat, namun mereka jelas bukan yang terkuat di perguruan rusa putih, bisa dikatakan bahwa di belakangnya masih ada yang lebih kuat lagi yang sedang menunggunya dan Irene An. Jika memperlihatkan jurus andalan sekarang benar-benar sedikit tidak bijaksana. Tetapi jika jurus andalan tidak digunakan, pertempuran pasti akan terus berada pada jalan buntu. Meskipun dia yakin bahwa jika terus bertarung dirinya akan mampu menjatuhkan lawan, karena begitu lawan memiliki sedikit kelemahan, maka saat itulah mereka menang. Tepat ketika warrior yang ragu-ragu, saat ini cahaya merah tiba-tiba datang dari langit. Cahaya merah melesat dari langit seperti meteor berwarna darah, apapun yang dilewati, riak muncul di ruang hampa, dan di antara aura yang menakutkan itu membuat warrior yang terkejut. Keterampilan hitam tingkat kaisar. Setidaknya itu adalah keterampilan hitam tingkat kaisar. Pada saat ini, warrior yang dan yang lainnya yang berada dalam kehampaan tercengang. Semua orang di luar panggung kompetisi juga tercengang. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul keterampilan hitam tingkat kaisar? Itu adalah orang yang melarikan diri. Di lapangan, tidak tahu siapa yang tiba-tiba berteriak. Semua orang tiba-tiba teringat dewa ketiadaan yang sebelumnya kabur. Karena warrior Yang dan Irene An bertarung terlalu sengit dengan master fraksi hukum, jadi banyak orang di lapangan tanpa sadar melupakan dewa ketiadaan. Dan mereka tidak menyangka bahwa orang ini akan kembali, selain itu kembali dengan membawa jurus yang besar. Pada saat ini, ekspresi orang fraksi hukum dan yang lainnya sangat tidak enak dipandang. Boom! Dalam kehampaan, cahaya merah tenggelam ke dalam 10 pendekar suci. Tiba-tiba, seluruh kehampaan berguncang hebat. Banyak cahaya merah menyembur dan formasi 10 pendekar suci pecah. Salah satu pendekar suci ditembak hingga langsung tewas, dan yang lainnya, karena tidak ada persiapan, mereka juga dibuat sangat terkejut. Meskipun tidak langsung ditembak mati, namun mereka semua terluka parah. Serang! Warrior Yang dan Irene An otomatis tidak akan melepaskan kesempatan ini,
mereka menggerakkan tubuh mereka dan bergegas menuju pendekar suci yang terluka parah. Hentikan. Dalam pertarungan ini kami mengaku kalah. Di luar panggung kompetisi, melihat adegan di ruang kehampaan itu, raut wajah Bobby Luo berubah drastis, dan dia bergegas berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, dia menggerakkan tangan kanannya. Adegan dalam ruang kehampaan itu tiba-tiba berubah. Segera, warrior dan yang lainnya muncul di panggung kompetisi, tetapi tidak ada orang-orang dari fraksi hukum. Melihat adegan ini, Bobby Luo tertegun, kemudian berteriak marah, "Kamu membunuh mereka!" Warrior yang merentangkan tangannya dan berkata, "Kamu berteriaknya terlalu lambat, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu sengaja melakukannya." Bobby Luo berkata dengan kesal, "Kamu harus mati." Setelah mengatakan itu, Bobby Luo mengulurkan tangan kanannya ke depan. Tangan raksasa muncul dan menyerang ke warrior dan yang lainnya yang berada di atas panggung kompetisi. "Anjing, aku sudah mentolerirmu untuk waktu yang cukup lama." Setelah warrior yang mengatakan itu, pilar darah naik dari tubuhnya, dan seluruh langit langsung berubah menjadi merah. Bersambung.